Bupati Asmat Elisa Kambu hadir dan memberikan materi kepada kaum muda Gereja Sidang Jemaat Allah di dalam agenda Youth Camp di Kampung Fatem, Distrik Aitinyu Barat, Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya, pada Selasa tanggal 11 Juli 2023. Substansi materi yang disampaikan lebih kepada pesan moral bagaimana anak muda zaman ini lebih memperbaiki hidup menjadi lebih baik sebagai modal menata masa depan yang cerah. Sudah sebagaimana ku ada berdiri di hadap tatamu Bapa, semua karena anugerahmu tercurahkanku. Ini hamba boleh ada di tengah-tengah anak-anakmu, pemilik masa depan tanah dan negeri ini. Hamba tahu hamba terbatas, hamba mohon hikmat darimu Tuhan. Saat ini hamba akan melakukan percakapan dengan anak-anakmu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hadir dengan kekuatanmu di tempat ini. Karuniakan kepada kami Roh Kudus yang terus membuka hati kami, mengendalikan pertemuan ini sehingga dalam percakapan-percakapan nanti Tuhan kami berdoa biarlah yang berkenan Tuhan memberkati. Taruh dalam hati anak-anak muda ini, taruh dalam hati mereka kerinduannya sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan, kerinduannya sungguh-sungguh berserah dan bergantung berpengharapan hanya kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah pemilik segala-galanya. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami saat ini, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Anak Allah yang hidup, Tuhan yang sangat mengasihi kami, kami berdoa, mengucap syukur di siang hari ini. Haleluya, semua yang percaya kita katakan amin. Nama saya Elisa Kambu. Ya, saya lahir di Ayamaru ya. Kampung saya dari sini 3 kilo saja. Di Arus sebelah ini. Saya orang Maibrat. Ya, usia saya ini sudah 59 tahun tapi masih ganteng dong. Sudah 59 tahun. Saya sudah punya istri, saya punya anak 3. Tapi saya punya anak ini laki-laki 2. Jadi yang satu sudah punya teman, yang satu masih bujang. Jadi mungkin di antara ini nanti mungkin ada yang bisa. Ya. Anak saya yang kedua ini di IPDN Bandung. Ya. Baru yang perempuan yang bonsok, perempuan kelas 5 SD sekarang. Saya sekolah di Arus, SD, SMP di Ayamaru, SMA di SMA 413 Sorong, sekarang SMA Negeri 1. Kuliah di Jayapura, selesai kuliah, Tuhan bawa saya ada di Papua Selatan. Kurang lebih 30 tahun lah ada di sana. Sebagai pegawai negeri, dalam perjalanannya ya jadi staf, ya pernah jadi camat juga sekitar 6 tahun, jadi inspektur 3 tahun, jadi sekda 3 tahun 19 hari, jadi bupati. Sekarang oleh kasih Tuhan masyarakat Asmat memberikan kesempatan kepada saya bupati sudah 2 periode. Ya, jadi ya kita tidak usah takut hanya tinggal saya di sini. Di mana-mana kita bisa hidup. Karena Tuhan kita ini besar. Dia ajaib, dahsyat.
Tapi itu kira-kira perkenalannya begitu. Saya di Asmat 2015, ya sempat juga non-job, ya 2 tahun, ya setelah non-job ya maju pemilu kada 2015, ya dapat kepercayaan dari masyarakat Asmat, dan tahun 2020 kemarin juga masih mendapat kepercayaan dari masyarakat Asmat. Saya nanti akan berakhir masa jabatan 31 Desember 2024 karena di Undang-Undang Pemilu Kada itu sudah disebutkan bahwa masa jabatan kepala daerah yang hasil pemilu 2020 itu akan berakhir di 2024. Ya, itu sedikit perkenalan. Jadi maksudnya supaya kita jangan main di kandang saya terus, tapi bisa keluar juga bisa. Haleluya. Di mana-mana bisa kita hidup. Kamu bisa berhak hidup di mana-mana juga bisa. Jadi bukan hanya Maibrat saja. Ya bisa di Wamena, bisa di mana-mana bisa. Oke? Itu sedikit. Semua ini karena bukan kita. Bukan hebatnya kita, tidak ada. Ini hanya karena kasih karunia Tuhan. Anugerah Tuhan. Sehingga semua itu boleh terjadi dalam hidup kita. Ya, semua kita Tuhan panggil dalam tanggung jawab kita yang berbeda-beda. Tapi semua itu adalah anugerah Tuhan. Saudara-saudara sekalian, anak-anak sekalian, hari ini saya berbahagia sekali. Mengapa saya berbahagia? Karena saya bisa berdiri di hadapan orang-orang hebat, pemilik masa depan bangsa ini. Jadi kami ini sudah sebentar lagi sudah bisa lagi. Tapi masa depan gereja ini, masa depan Maibrat, masa depan Papua Barat Daya, masa depan tanah Papua, masa depan Indonesia ada di Anda sekalian. Siapkah tidak ini? Harus tumbuhkan dalam diri bahwa saya bisa. Ya, kenapa takut? Ya, ini yang penting. Jadi saya berbahagia karena saya bisa berdiri di hadapan orang-orang hebat hari ini. Selanjutnya terima kasih banyak untuk panitia yang sudah bisa mengundang saya dan memberikan kesempatan untuk bisa berbagi dengan anak-anak muda, untuk bisa sedikit testimoni tentang pengalaman hidup, supaya mudah-mudahan ini bisa memberi inspirasi kepada anak-anak muda supaya bangkit untuk songsong masa depan yang penuh dengan harapan, tapi masa depan yang menjanjikan, tapi penuh dengan tantangan. Ini kira-kira seperti itu. Dan sekali lagi terima kasih. Dan saya tidak tahu nanti saya memulai dari mana, tapi intinya saya hadir di hadapan anak-anak ini. Saya harap bahwa melalui kehadiran ini anak-anak harus bangkit. Harus tumbuhkan dalam dirimu bahwa tidak ada yang sulit di dunia ini. Tidak ada yang tidak bisa di dunia ini. Semua ini bisa. Yang penting kita ada niat, kita ada kemauan, kita ada usaha. Ya, yang dimulai dengan sekolah baik,
belajar baik, takut Tuhan, tidak usah percaya yang di luar Tuhan. Karena sorga, bumi, semua ini Tuhan yang menjadikan. Maka Tuhan yang berdaulat atas semua ini. Itu sebabnya anak-anak muda juga harus begitu. Nah, ini yang paling penting untuk selanjutnya. Saya ingin memberi apresiasi kepada pemuda, pengurus wilayah Gereja Sidang Jemaat Allah yang menyediakan waktu, kesempatan, menginisiasi, menyediakan momen ini untuk menghimpunkan anak-anak muda. Kenapa kita harus ada di sini? Kita ada di sini karena ada tujuan. Tujuan yang ingin kita raih. Tujuan yang pertama adalah kita harapkan bahwa melalui kegiatan ini kita ini lebih sungguh-sungguh mengenal siapa pribadi Yesus itu. Bukan kesempatan bermain, tidak, atau bertemu teman, tidak, tapi kesempatan ini harus kita fokus untuk memberikan kesempatan, buka hati, buka diri, supaya beri ruang untuk Roh Kudus mengendalikan kita, supaya kita lebih sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan yang menjadikan kita. Tuhan punya rencana bagi kita. Tuhan mau kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Itu sebabnya kegiatan ini kegiatan yang sangat luar biasa. Bagi saya pribadi sangat luar biasa. Kalau kita semua ini datang dengan tenang, menyediakan waktu untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk membuka diri supaya menerima berbagai pengajaran firman Tuhan, berbagai pengetahuan yang disampaikan oleh berbagai pihak yang kiranya itu dapat memperkaya pengetahuan dari anak-anak supaya melihat hidup ke depan ini kira-kira bagaimana. Ini yang penting. Yang berikut, tepuk tangan untuk kita semua yang hadir. Kamu ini luar biasa. Mengapa saya katakan demikian? Karena saat kita ada di sini, ada orang lain sibuk di luar sana melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tapi engkau dengan saya boleh ada di sini. Kalau hari ini kita siap, kita kumpul di sini. Kalau Tuhan datang, kita ini yang selamat. Yang tinggal di luar sana selamat tinggal begitu. Seperti 5 gadis yang bijaksana. 5 gadis yang bijaksana, yang selalu siap dengan obornya, tapi ada minyaknya. Semua punya obor, tapi 5 saja yang punya obor ada minyaknya. Ya kira-kira begini, maksudnya kalau saat ini kita sedang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kalau Tuhan datang, sudah tahu kita yang terangkat
yang lain selamat tinggal begitu. Itu sebabnya kamu hebat. Untuk itu jangan sia-siakan pertemuan ini. Sekali lagi, jangan sia-siakan kesempatan ini. Jangan sia-siakan pertemuan ini. Datang, duduk, tenang, ikuti semua informasi yang disampaikan oleh para narasumber kita supaya menjadi pelajaran, menjadi pengetahuan. Sehingga kalau kita jalan, kita bisa ingat, kita bisa lakukan. Ini yang penting. Anak-anakku sekalian, ya, mungkin firman Tuhan banyak orang sudah bicara, tapi saya hanya ingin mengajak kita bahwa seperti tadi saya sampaikan bahwa masa depan gereja ini, gereja Tuhan pada umumnya, masa depan daerah kita, Maibrat ini, Sorong Selatan, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Tanah Papua, ini tanggung jawab kita semua, khususnya generasi muda. Kita juga sama-sama tahu bahwa tantangan ke depan ini lebih sulit, lebih susah. Zaman kami sekolah dapat kerja gampang. Sekarang ini banyak yang sarjana tidak bisa dapat pekerjaan karena sulit. Tantangan ke depan berat. Itu sebabnya generasi muda ini, khusus untuk kita orang Papua. Orang Papua ini kalau tidak sekolah, tidak ada artinya begitu. Orang lain kalau tidak sekolah dia masih bisa hidup. Orang Papua ini kalau tidak sekolah, ya itu orang bilang hanya merubah nasib itu melalui sekolah. Maka sekolah penting. Kamu anak-anak ini harus beri waktu, ruang. Sekolah itu yang paling utama, prioritas dari yang lain. Prioritas utama itu tetap cari Tuhan ya, tapi kedua itu harus sekolah. Sekolah tidak hanya sekedar sekolah. Orang yang akan menguasai, berpeluang untuk mendapatkan kesempatan, menikmati kesempatan yang akan ada di depan ini, itu hanya mereka yang memiliki pengetahuan. Yang kedua, keterampilan. Yang ketiga, menguasai teknologi. Jadi kalau medsos ini kan banyak toh, menguasai teknologi. Memiliki pengetahuan, keterampilan, menguasai teknologi saja tidak cukup. Itu sudah banyak orang. Yang tidak kalah penting adalah mereka yang memiliki karakter, sikap pribadi, kehidupan yang takut Tuhan, yang mengasihi orang lain, menghormati orang lain, menghargai orang lain. Kalau yang itu tuh orang yang takut Tuhan baru bisa gitu. Maka kalau ini yang ada, maka dia inilah yang punya potensi berpeluang untuk bisa mendapatkan kesempatan-kesempatan yang terbatas itu. Maka anak-anak sekali lagi, sekolah penting. Kedua, harus belajar.
dan menguasai teknologi, memiliki keterampilan. Yang perempuan-perempuan, jangan kamu hanya pergi di kampus, pulang gosok muka dan bedak, gaya saja pegang HP, jalan-jalan, tidak boleh. Di sekolah tidak boleh. Harus bisa tahu menjahit, harus tahu masak, harus tahu apa lagi? Mencuci. Terus apa lagi? Ya, masak. Tepuk tangan untuk kamu semua. Tapi itu tugas tambahan lain. Kamu harus belajar, kamu juga harus sama dengan laki-laki. Kamu harus menguasai pengetahuan, memiliki keterampilan, menguasai teknologi. Tapi tugas sebagai perempuan juga harus dikerjakan. Jangan kamu gaya-gaya saja begitu. Yang laki-laki jangan tukang mabuk, jangan isap rokok, jangan narkoba. Yang berikut yang paling penting ini untuk laki-laki dan perempuan, jangan coba-coba. Ya, jangan coba-coba. Karena firman Tuhan sudah bilang, ya kita ini laki-laki tidak bisa tinggal sendiri. Tapi laki-laki itu dia punya tulang rusuk hanya diambil satu. Satu itu sudah ada, hanya satu saja, jangan coba-coba lagi. Nah ini, jadi kamu yang muda ini harap tidak usah hal-hal yang seperti itu. Dunia ini hanya bukan di Maibrat ini saja, bukan hanya di Sidang Jemaat Allah ini saja. Masih ada yang di luar sana. Yang cantik masih banyak di sana. Yang ganteng masih banyak di sana. Tugasmu sekarang adalah hanya sekolah, belajar, persiapkan diri secara baik supaya kamu bisa hidup tertib. Kalau sudah hidup tertib, pasti banyak orang akan incar. Di mana ada gula, di situ pasti ada semut, begitu. Jadi begitu. Jadi kalau sekolah itu berusaha pintar supaya banyak cewek yang mau begitu. Ya begitu toh. Yang cewek juga begitu, pintar supaya dapat incar dari laki-laki. Tapi dengan catatan tidak boleh coba-coba. Kamu harus disiplin, tertib, jangan beri celah untuk iblis. Jadi begitu. Oke?